selamat pagi para pemirsa UJ-TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Asti Darmayanti selaku host pada pagi hari ini dapat menyapa para pemirsa sekalian dalam program UJ Talk eksklusif dalam seri Ibu Kota Negara atau yang lebih dikenal sebagai IKN. Dan seperti biasa, UJ Talk eksklusif dalam seri IKN ini akan membahas mengenai perkembangan terkini mengenai Ibu Kota Negara Indonesia yang bertempat di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan seri UJ Talk eksklusif dari seri IKN ini secara khusus kami desain untuk menjawab rasa penasaran para pemirsa mengenai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru, yaitu Nusantara. Dan tema UJ Talk eksklusif pada seri IKN ini adalah pengembangan Smart City dan Desa Digital di Penajam Pasir Utara. Sebuah tema yang sangat menarik dan tentunya membahas tema ini saya tidaklah sendirian, tetapi saya ditemani oleh para pakar di bidangnya yang sangat luar biasa yang tengah bersama-sama dengan kita baik secara luring maupun daring di studio UJ-TV. Untuk itu izinkan saya untuk menyapa Prof. Sarifuddin Madenda, ini Kepala Program Doktor Teknologi Informasi Universitas Gunadarma dan juga dosen saya. Terima kasih Prof. sudah berkenan hadir. Dan juga 3 narasumber luar biasa yang tengah bersama-sama di tengah kita melalui daring. Ya, yang pertama izinkan kami untuk menyapa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Budi Santoso. Selamat pagi, Pak. Pasti luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk tengah hadir di acara kegiatan hari ini. Baik, mohon izin saya selanjutnya menyapa Bapak Hendro Jatmiko Sormin, Sarjana Sistem Informasi selaku Kepala Desa Girimukti, Kecamatan Penajam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Baik, apakah suara kami terdengar dengan jelas, Pak? Selamat pagi, Bu. Terdengar dengan jelas, Bu. Baik, terima kasih banyak atas kesediaannya hadir dalam acara hari ini. Dan juga yang terakhir, beliau ada sosok yang luar biasa ramah, luar biasa rendah hati, dan sosok yang luar biasa yaitu Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Insinyur Haji Hamdan. Selamat pagi Pak Hamdan, apakah suara kami dapat terdengar? Selamat pagi Pak Bupati. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, sudah sampai di Penajam ya Pak? Ya, Bu Dokter, alhamdulillah sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya dan berkenannya hadir dalam acara UJ Talk pada pagi hari ini. Ya. Baik Pak, baik para pemirsa UJ-TV, bersama-sama 4 narasumber yang luar biasa ini kita akan membahas mengenai pengembangan Smart City dan Desa Digital di Penajam Pasir Utara. Dan sebagai informasi, Kabupaten Penajam Pasir Utara dipilih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai salah satu kabupaten atau kota yang akan mengimplementasi gerakan menuju kota cerdas atau Smart City. Nah, untuk itu sebelum kita berbincang lebih jauh dengan para narasumber yang luar biasa, mari kita saksikan perkembangan dari IKN di Penajam Pasir Utara. Kota cerdas atau Smart City. Kota cerdas adalah pendekatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan perkotaan, dan teknologi digital untuk merencanakan dan mengelola fungsi inti perkotaan secara efisien, inovatif, inklusif, dan berketahanan. Keberhasilan dari implementasi kota cerdas ialah ketika kota tersebut mampu mengarahkan munculnya berbagai inovasi dalam memperbaiki keberlanjutan lingkungan serta memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan kota cerdas juga dapat memperbaiki kualitas demokrasi, tata kelola yang terdistribusi, otonomi individual dan kolektif, partisipasi masyarakat dalam perencanaan perkotaan, menjamin perlindungan hak privasi, dan perlindungan dari komodifikasi data. Manfaat pendekatan kota cerdas adalah: pertama, efisiensi, penghematan waktu perjalanan, biaya hidup lebih terjangkau,
penyerapan tenaga kerja lebih optimal. Kedua, transparansi, meningkatnya partisipasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, keberlanjutan, kualitas lingkungan yang lebih baik dengan berkurangnya emisi gas rumah kaca, pemborosan air, serta timbunan sampah. Penentuan prioritas teknologi yang akan diterapkan pada kota cerdas di Ibu Kota Nusantara didasarkan atas 4 kriteria, yaitu permintaan dari penduduk, manfaat untuk mewujudkan KPI, kelayakan teknologi, serta biaya. Seluruh penerapan teknologi kota cerdas diperkirakan dapat terlaksana mulai tahun 2025 saat teknologi 5G telah matang. Berdasarkan hasil prioritasisasi, 6 kategori inisiatif kota cerdas Ibu Kota Nusantara, yaitu sistem perkotaan, keselamatan dan keamanan, layanan pemerintah, lingkungan dan keberlanjutan, akses dan mobilitas, serta kelayak hunian dan kehidupan perkotaan. Terdapat 3 pola dasar peran pemerintah dalam penyelenggaraan kota cerdas. Pertama, mengalihdayakan secara penuh kepada pihak ketiga. Kedua, orkestrator. Ketiga, integrator. Pemilihan peran pemerintah akan bergantung pada tingkat kematangan ekosistem teknologi dan ketersediaan talenta. Pemerintah harus sepenuhnya menjadi pemilik data yang dihasilkan dari penerapan teknologi kota pintar, dan pemerintah harus mengatur tingkat akses dan memastikan bahwa tidak ada data sensitif yang dibagikan ke berbagai pemangku kepentingan. Baik para pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, baru saja kita saksikan sebuah video penjelasan mengenai apa itu Smart City dan bagaimana implementasi atau beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjang tema atau konsep Smart City di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, untuk lebih detailnya mari kita bersama-sama berbincang dengan Bapak Bupati dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Insinyur Haji Hamdam. Selamat pagi Bapak. Wah. Selamat pagi Bapak Bu Bupati. Dr. Asti. Selamat pagi Pak Bupati. Prof. Sarifudin. Selamat pagi Pak Bupati. Ya, Iya, senang bisa ketemu lagi walaupun cuma melalui Zoom ini. Alhamdulillah, senang sekali. Ya, selamat pagi juga pemirsa UGTV yang ada di seluruh kampus Gunadarma, terusus Ibu Rektor dan jajaran Sivitas Akademika. Saya ucapkan penghargaan yang tinggi atas kesempatan ini. Mudah-mudahan di hari ini kita bisa sharing-sharing yang akan memberikan masukan-masukan yang segar bagi kemajuan Kabupaten Penajam Pasir Utara tentunya. Ya. Silakan Bu Dokter. Ya. Iya Pak Bupati, ini saya rasa pemirsa pasti sangat penasaran tadi begitu melihat video kemudian juga konsep Smart City. Mungkin Pak Bupati sendiri bisa menceritakan bagaimana sih perkembangan terkini dan dari pembangunan IKN yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya. Baik Bu Asti, Pak Prof, kami ingin sampaikan bahwa sesuai dengan rencana Bapak Presiden Republik Indonesia untuk insya Allah akan berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara yang baru tanggal Agustus 2024, kami lihat bahwa itu on progress ya, sesuai dengan rencana ya. Memang di sana sini ada persoalan-persoalan, ada kendala-kendala, namun kendala yang menurut kami bisa diatasi karena tidak sesuatu yang terlalu berat. Kegiatan pembangunan fisik di lapangan sekarang ini sungguh masif, ya. Dimulai dengan tentu memastikan bahwa aksesibilitas untuk menuju ke IKN itu pasti tersedia dengan baik, lebih dekat
dan lebih nyaman. Nah, tahun ini pemerintah melalui PUPR akan membangun 3 segmen ruas tol untuk memudahkan dan memperpendek jalur dari Balikpapan yang tentu menjadi pendaratan pertama bagi pengunjung IKN, karena melalui Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Salihuddin untuk menuju ke IKN. Insya Allah progres pembangunannya tahun ini direncanakan akan selesai, dan kita lihat perkembangan kegiatan fisik di lapangan ya alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Di sisi pusat KIPP sekarang ini telah banyak rumah-rumah atau apartemen pekerja yang telah terbangun dalam rangka mempersiapkan pekerja-pekerja konstruksi yang akan melaksanakan pembangunan Istana Negara, terus kantor kepresidenan dan Istana Wapres yang ditargetkan akan selesai di 2024, termasuk juga beberapa rencana pembangunan kantor kementerian, Kemenko, khususnya Kemenko, 4 Kemenko direncanakan di 2024 juga ini insya Allah akan rampung. Nah, secara simultan, pemerintah pusat juga melalui Badan Otorita dan PUPR telah melakukan negosiasi dengan para investor yang ingin membangun melalui pola KPBU dengan beberapa investor untuk membangun apartemen atau rumah dinas para ASN yang akan pindah di tahap pertama. Nah, sementara yang insya Allah akan rampung di tahun ini juga dalam waktu dekat adalah proyek pembangunan penyediaan air baku untuk menjadi kebutuhan air di IKN nantinya. Insya Allah tahun ini juga akan dilanjutkan dengan pemasangan jaringan dari sumber air baku yaitu Bendungan Sepaku Semoy dengan Intek Sepaku, akan dibangun sistem distribusi jaringan pipa untuk memastikan air akan sampai di wilayah IKN, ya, termasuk sistem pengolahannya, karena nanti di IKN itu sistem pengolahan air bersih itu adalah air yang siap diminum. Ya, kurang lebih itu Bu Asti yang dapat saya sampaikan perkembangan terkini mengenai pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati atas penjelasannya yang sangat luar biasa nih para pemirsa UGTV. Jadi benar-benar betul-betul Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini sedang bekerja keras ya Pak untuk mempersiapkan ibu kota kita yang baru di wilayah IKN ini. Dan juga memastikan akomodasi, kemudian juga proses pembangunan yang ada yang direncanakan, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya juga dapat tersedia dengan baik. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan master plan Smart City terintegrasi dan berbasis digital yang dimiliki oleh Kabupaten Penajam Pasir Utara nih, penasaran nih karena tema yang diangkat saat kalau tadi kita sudah mendengar begitu banyak persiapan yang telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Kita pengen berbincang lebih dalam mengenai master plan terkait dengan Smart City-nya untuk menuju visi dari Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan visi maju, modern, dan religius, begitu ya Pak Bupati ya? Ya, ini luar biasa sekali. Dan Bu Asti, sudah menjadi keniscayaan bagi pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk segera mengaplikasikan atau menjadikan Penajam Pasir Utara menjadi Smart City, sehingga upaya-upaya untuk mengarah ke sana sudah kami persiapkan dan bahkan sudah kami lakukan tahapan-tahapan persiapan. Ya, alhamdulillah juga beberapa bulan yang lalu di tahun 2022 karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Kementerian Kominfo
memilih salah satu kabupaten kota yang akan dikembangkan untuk dijadikan kabupaten yang siap untuk menjadi kabupaten smart city. Kami Kominfo bekerjasama dengan para tenaga ahli dari perguruan tinggi, dari UGM, dalam melakukan pelatihan kepada aparatur kami dalam rangka kesiapan ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah peran Universitas Gunadarma yang terus bersama dengan pemerintah Badan Nusantara memberikan pendampingan, masukan-masukan melalui program Matching Fund yang selama berjalan selama setahun. Alhamdulillah itu tentu bagian dari yang telah berkontribusi untuk turut memberikan sosialisasi pengenalan tentang bagaimana sesungguhnya konsep smart city itu bisa dikembangkan. Ya, kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Pasir Utara tentu ya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kontribusi Universitas Gunadarma di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, demikian Bu Dokter. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati atas elaborasinya luar biasa sekali nih. Pasti bersemangat nih yang para kepala dinas dan lain sebagainya sedang bekerja keras juga, pembangunannya harus jalan, kemudian visi daerahnya juga luar biasa ini sekali, visi smart city dari daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk menjadi Kabupaten Penajam Pasir Utara yang smart, inovatif dan sustainable, luar biasa Pak Bupati. Untuk itu mari sekarang saya izin untuk berbincang dengan Prof. Sarif nih. Tadi Pak Bupati sudah banyak memberikan informasi update terkini mengenai smart city maupun pembangunan yang terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam kaitan persiapan pemindahan ibu kota ke IKN. Nah, Prof. Sarif mungkin bisa dielaborasi lagi kepada para pemirsa UTV yang mungkin masih awam terkait dengan konsep smart city. Sebenarnya apa sih Prof smart city ini dan juga apa sih perbedaannya dengan city biasa gitu? Baik. Terima kasih, Asti. Ini menarik sekali apa yang sama disampaikan oleh Pak Bupati tadi, termasuk visi misi daripada Pasir Utara, Penajam Pasir Utara. Kalau kita lihat dari konsep dasar daripada smart city, kalau saya baca kembali daripada PP peraturan Presiden tentang konsep pengembangan daripada ibu kota negara, itu semuanya sudah terurai dengan baik. Nah, kalau saya lihat konsep dasar yang perlu kita lihat di situ dinyatakan bahwasannya kota cerdas itu adalah kota yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan infrastruktur baik fisik maupun non fisik, aktivitas ekonomi, aktivitas masyarakat dan interaksi sosial serta alam dan lingkungan. Di mana secara terpadu, itu semuanya dilakukan secara terpadu dalam satu kesatuan sehingga pelaksanaan tata kelola kota menjadi terintegrasi, efektif, efisien, inovatif, inklusif dan berketahanan. Ini adalah merupakan sesuai dengan arah perkembangan daripada ibu kota Nusantara. Gitu ya. Nah, kemudian yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat pada peningkatan kualitas layanan publik, tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati. Kemudian bertumbuhnya sentra-sentra bisnis yang ramah lingkungan, kreatif, inovatif, kemudian produktif, sekaligus menjadi destinasi wisata. Itu merupakan bagian daripada salah satu sasaran daripada smart city. Kemudian terbentuknya alam lingkungan yang bersih, ini rupanya sehat dan berkelanjutan. Ini yang juga sudah disampaikan tadi. Nah, kemudian terciptanya keamanan dan kenyamanan publik dalam beraktivitas, serta terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik. Ini pada ujungnya gitu ya. Iya. Arahnya pasti akan ke sana. Karena semuanya meningkat ya, Prof ya. Iya. Nanti masalah ada tambahan religi dan sebagainya adalah merupakan bagian daripada kualitas hidup, di mana kita demokrasi tumbuh di sana. Untuk itu. Nah, kemudian kalau kita lihat daripada pengembangan atau penerapan teknologi informasi dan komunikasi di ibu kota Nusantara, selalu tidak mengesampingkan ekosistem lingkungan, kemudian budaya dan kearifan lokal.
Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah teknologi cerdas seperti apa yang menjadi cocok untuk di sana. Nah, sehingga dalam peraturan itu juga menjadi yang keterlibatan daripada masyarakat itu menjadi penting. Makanya di sana ada prioritas teknologi yang diterapkan itu didasarkan pada yang pertama adalah permintaan dari penduduk, artinya keterlibatan dan kesesuaian antara teknologi dengan kebutuhan penduduk. Ini ada di sana. Kemudian poin kedua adalah manfaat dalam mewujudkan KPI. Kemudian yang ketiga adalah kelayakan teknologi, ini yang penting. Kata kelayakan teknologi itu yang kita kaitkan tadi adalah bagaimana hubungan antara teknologi yang terhadap ekosistem lingkungan, kemudian budaya, dan kearifan lokal. Nah, kemudian itu terkait juga dengan biaya. Ini adalah hal yang penting, keterlibatan dari masyarakat dalam menentukan prioritas teknologi. Dan itu nanti diturunkan menjadi kategori inisiatif. Tadi sudah disampaikan, kategori inisiatif ada 6 gitu ya, sistem perkotaan, kemudian keselamatan dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, turunkan lagi, masing-masing itu menjadi satu dalam kategori inisiatif itu, kota cerdas tadi turun menjadi beberapa bagian. Artinya ada 6, yaitu misalkan sistem perkotaan yang terdiri dari misalkan bagaimana memanage aset, kemudian bangunan cerdas, fasilitas dan sebagainya, pengolahan air bersih, pengolahan air mulai dari penampungan, kemudian pengolahan sampai kepada distribusi air bersih, ya itu secara cerdas semuanya dilakukan dan terus-terusnya gitu ya. Nah, ini semuanya itu yang menjadi pertanyaan adalah teknologi cerdas seperti apa yang harus dikembangkan di sana gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwasannya saat ini sudah berjalan persiapan sumber daya manusianya, baik dari sisi pemerintahan maupun sumber daya nanti yang akan bukan saja sebagai operator teknologi, tetapi juga pencipta teknologi, di mana kita tidak mungkin secara ujuk-ujuk membeli teknologi pun menerapkan, karena kita berbicara tadi adalah bagaimana ekosistem lingkungan itu menjadi bagian terintegrasi di dalamnya, gitu ya. Kemudian kearifan lokal, budaya. Nah, sehingga dalam pengembangannya itu keterlibatan daripada SDM lokal itu menjadi penting. Nah, sehingga kalau kita lihat di ujung daripada apa yang terurai di dalam PP itu dikatakan peran pemerintah dalam penyelenggaraan kota cerdas itu dinyatakan di sana adalah pemilihan peran pemerintah akan bergantung pada tingkat kematangan ekosistem teknologi dan ketersediaan talenta. Ini penting. Ya, ketersediaan talenta ini dipermasalahkan di sini. Artinya apa? Keterlibatan daripada institusi pendidikan ini menjadi penting. Ya, artinya kerjasama antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan yang memiliki expert di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira kerjasama Gunadarma ini menjadi penting karena bagaimanapun kita lihat posisi Gunadarma sebagai institusi berbasis IT ini menjadi penting. Nah, karena di sana sudah dinyatakan adalah ketersediaan talenta. Ya, itu penting. Nah, kemudian kata ketersediaan talenta ini adalah teknologi yang dikembangkan itu berbasis pada kebutuhan. Ini berbasis pada kebutuhan lokal gitu kan untuk itu. Nah, sehingga tapi tetap kecerdasannya itu kecerdasan benar-benar sesuai dengan smart city yang didengungkan secara internasional gitu untuk itu. Nah, kemudian dalam pemerintahan harus sepenuhnya menjadi pemilik data. Nah, ini kita bilang data. Jadi kalau kita bicara pada cerdas, basisnya adalah data. Data, betul. Basisnya adalah data. Data yang selalu terupdate dari saat ke saat secara kontinu. Kenapa? Data itulah yang nanti kita bagaimana mengolah data itu, mengekstrak data itu menjadi fitur-fitur yang dapat menjadi informasi. Dan informasi itulah yang sebenarnya merupakan bagian daripada pembentuk pengetahuan. Jadi sistem cerdas itu basisnya adalah pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari data. Dan data sendiri kalau kita olah, dia menjadi inspirasi. Ya, inspirasi untuk menemukan kreativitas dan inovasi. Itulah yang kita sebut tadi, maka apa kata pemerintah pusat mengatakan adalah data itu menjadi penting. Bahkan kalau kita lihat sekarang, inilah sekarang bagaimana teknologi cerdas itu kita bisa membuat untuk mendapatkan data-data secara kontinu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan dan juga nantinya akhirnya bermanfaat ya. Itu yang teknologi tepat guna. Tepat guna sesuai dengan kebutuhan smart city di IKN itu sendiri. Dan teknologi secara umum ya untuk. Ya, betul. Akhirnya itu. Baik, ini seru sekali nih Prof. Saya rasa pemirsa juga penasaran banget nih tadi dengan elaborasi yang sangat luar biasa detail gitu ya, dan juga mudah dipahami tentunya. Dan nanti saya juga penasaran dengan Pak Kadis Kominfo dari Kabupaten Penajam Pasir Utara nih Prof, bagaimana mengenai master plan dari Smart City yang dimiliki oleh Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk itu para pemirsa jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap bersama kami.
untuk bincang-bincang menarik selanjutnya tentu setelah jeda berikut ini. Lestarikan buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Subuh dan salak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yog den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Tubuh den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Buah terong di gangan nyaman, cukup lanak, tolong panggangkan. Museum Tenggarong Mula Warman, Yog den sanak etam kenangahkan. Buah salak mudah diperam, dimakan kelak, dibuang sayang. Subuh den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Subuh den sanak etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan. Baik para pemirsa UGTV, kembali lagi bersama kami di program UGTV eksklusif seri IKN dengan tema pengembangan Smart City dan Desa Digital di Penajam Pasir Utara. Bagi para pemirsa UGTV yang mungkin tadi ketinggalan pada segmen pertama, di segmen pertama banyak sekali informasi yang telah disampaikan oleh Pak Bupati dan juga Prof. Sarif di sini mengenai konsep Smart City dan bagaimana persiapan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai mitra strategis dari IKN atau Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Nusantara. Dan di sini Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai informasi juga terpilih sebagai salah satu kabupaten kota sebagai target implementasi gerakan menuju kota cerdas atau Smart City. Dan tadi sebelumnya Prof. Sarif sudah menyampaikan mengenai apa sih sebenarnya Smart City itu gitu ya. Kemudian bagaimana sebenarnya apa yang membedakan sebenarnya konsep Smart City ini dengan City pada umumnya gitu ya Prof. Sarif ya. Yang kalau boleh saya rangkum,
lebih kepada teknologi, bagaimana kita dapat menerapkan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan, akhirnya berujung pada kualitas hidup yang lebih baik, dan penerapan teknologinya pun tentu terintegrasi dengan baik dengan masyarakat, tentunya dengan nilai culture yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangatlah penting dalam pengembangan konsep smart city itu sendiri. Nah, selanjutnya kita penasaran mengenai master plan dari smart city yang terintegrasi dan berbasis digital yang dimiliki oleh Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk itu mohon izin kepada telah bergabung bersama-sama dengan kita secara daring Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Bapak Budi Santoso. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Prof. Mohon izin Bapak Bupati. Iya, Pak, mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa mengenai master plan smart city dari Kabupaten Penajam Pasir Utara tuh seperti apa sih, Pak? Kita penasaran. Iya, baik Ibu, bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, kami beberapa bulan yang lalu mendapat pelatihan atau bimbingan dari Kementerian Kominfo untuk bersama-sama menyusun master plan Smart City di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jika kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa visi dari Kabupaten Penajam Pasir Utara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Penajam Pasir Utara 2018-2023 itu menjadikan Kabupaten Penajam Pasir Utara yang maju, modern, dan religius. Nah, visi tersebut dijabarkan menjadi 11 misi, dan jika kita sinkronisasi dengan Smart City, ada 6 dimensi Smart City yang kita buat di dalam Master Plan Smart City itu, maka dapat kita klasifikasikan 2 berada pada dimensi e-government, kemudian 2 juga berada pada dimensi smart branding, dan 6 misi berada pada dimensi smart economy. Dan kita jabarkan kembali dari misi tersebut ke dalam target sasaran rencana jangka panjang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada 2 sasaran pada dimensi smart government, kemudian ada 2 sasaran pada dimensi smart branding, ada 13 sasaran pada dimensi smart economy, dan 9 sasaran pada smart living, 3 sasaran pada smart society, dan 1 pada smart environment. Kalau kita bicara per dimensi, maka sasaran yang ingin kita capai adalah peningkatan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan. Untuk dimensi smart branding sendiri, sasaran yang akan kita capai adalah peningkatan pengelolaan destinasi wisata, dan ini merupakan bagian dari daya saing wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tadi dikatakan sebagai mitra Ibu Kota Nusantara. Harapan kita sesungguhnya adalah kita teras dari Ibu Kota Nusantara tersebut, dan inilah kita berharap sesungguhnya dari awal kita ingin justru Kabupaten Penajam Pasir Utara ini tidak terbagi menjadi 2 bagian dari Ibu Kota Nusantara. Dan hari ini kita tahu bahwa yang menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara hanya 1 kecamatan, yaitu di Kecamatan Sepaku saja. Kemudian kita bicara pada dimensi smart economy, maka tadi ada 13 sasaran yang akan kita yang akan kita capai dalam RPJMD 2018 sampai 2023. Ini juga kita ingin menjadikan investasi di kawasan industri hulu minum, kemudian kondisi ketahanan pangan kita yang handal sebagai bagian dari pemasok bahan pangan di Ibu Kota Nusantara. Kemudian kita juga ingin mengurangi pengangguran dan
pergerakan optimalisasi sistem layanan keuangan digital. Dan pada Smart Living kita ingin menjadikan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, kemudian mengadakan pemanfaatan tata ruang dan perumahan dan pemukiman. Ini penting buat kita lakukan karena seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara tentu akan banyak kunjungan migrasi dari penduduk yang akan menempati wilayah terdekat dari Ibu Kota Nusantara. Dan saat ini juga kita bersama pemerintah provinsi sudah melakukan perubahan rencana tata ruang wilayah yang tentunya akan kita sesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Ibu Kota Nusantara. Dan pada dimensi Smart Society, yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan literasi digital kepada masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan 4 pilar literasi digital itulah yang menjadi target utama kita nantinya. Kami berharap ke depan kita bisa bekerja sama antara pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan universitas, terutama rekan-rekan Universitas Gunadarma, sehingga pada saatnya nanti tadi seperti yang disampaikan oleh Profesor, kita peningkatan SDM kita atau talenta-talenta kita tidak tertinggal. Kemudian pada Smart Environment ini adalah kita ingin bagaimana memitigasi bencana sejak dini, kemudian pencegahannya dan bagaimana recovery terhadap akibat bencana tersebut. Barangkali seperti itu, Ibu, yang perlu kami sampaikan pada sesi ini. Terima kasih banyak Pak Budi, wah luar biasa sekali. Silakan, nih. Ibu. Iya, luar biasa sekali Pak Budi, terima kasih banyak atas paparannya. Itu jadi inspirasi juga buat kami. Kadang kalau dari akademisi ya Prof, ya kadang kita suka bingung apalagi yang mesti dikembangkan gitu dengan berbagai rencana dan tantangan yang mungkin ke depannya Kabupaten Penajam Pasir Utara ini rencanakan. Siapa tahu Universitas Gunadarma dapat berkontribusi lebih kepada Kabupaten Penajam Pasir Utara pada umumnya. Dan kalau tadi kita ini Prof penasaran, kalau misalnya tadi plan yang master plan yang dimiliki oleh Kabupaten Penajam Pasir Utara, saya penasaran dari pengalaman Prof Sarif nih berkelana di beberapa kota-kota besar di luar negeri yang mungkin bisa dibilang lebih maju daripada beberapa kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sih sebenarnya penerapan smart city di beberapa kota-kota besar tersebut gitu, dan sejauh mana culture dari masyarakat itu sendiri mempengaruhi penerapan dari smart city itu sendiri? Ya, terima kasih. Kebetulan memang saya beberapa negara saya tinggali cukup lama. Terakhir saya di Kanada. Memang pada prinsipnya sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan terintegrasinya data, gitu ya. Jadi itu merupakan bagian daripada ini. Nah, kalau kita lihat di Kanada misalkan, itu hampir semua lini itu smartnya itu sudah terintegrasi, ya. Mulai dari bagaimana database itu terbentuk dari sejak lama, sehingga dia terpusat tapi terdistribusi. Gitu ya. Artinya apa? Artinya masing-masing provinsi itu dia punya data masyarakat, tetapi terkait dengan di pusat. Sehingga pusat itu bisa dari historisnya ada di pusat semuanya. Semua kegiatan masyarakat itu ada di sini. Sehingga tetap terkontrol gitu ya, tetap terkontrol. Mohon izin Prof, ini baru ada informasi bahwa Pak Bupati ada panggilan mendadak. Jadi mohon izin Pak Bupati ingin memberikan sepatah dua kata, patah kata untuk berpamitan dengan pemirsa UGTV. Kepada Pak Bupati dipersilakan Pak Bupati. Terima kasih banyak loh Pak. Baik Bu Dokter, Pak Prof, saya mohon maaf Pak Prof, karena ini ada juga kegiatan rapat dengan Bank Tanah dan ini juga penting untuk kepentingan masyarakat Penajam Pasir Utara tentunya dalam rangka juga supporting KIKN. Saya cuma ingin katakan begini Pak Dokter, Pak Prof, bahwa saya setuju bahwa memang data itu harus kita kuasai, ya.
data yang valid. Pemerintah harus menguasai betul data. Kemudian dengan sistem yang dibangun yang berbasis teknologi digital ini memang sudah menjadi keharusan semua daerah untuk bisa menyesuaikan ya, dan sudah harus dalam waktu yang dekat, tidak harus menunggu-nunggu lama, karena kalau menunggu lama tentu akan ketinggalan sekali. Fenomena perkembangan zaman dunia sekarang ini ya sudah betul-betul sangat didominasi oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informatika. Maka dari itu saya sering katakan kepada kawan-kawan bahwa memang kadang-kadang sistem-sistem baru yang dikembangkan, apalagi yang berbasis dengan teknologi IT itu, ya kadang-kadang dirasakan oleh kita itu menyusahkan kerjaan kita. Padahal salah, kita yang harus segera mungkin menyesuaikan atau mempersiapkan diri kita untuk menyesuaikan dengan sistem baru yang dibangun berbasis dengan teknologi IT itu. Karena saya meyakini betul bahwa sistem ini pasti akan membuat kerja-kerja kita lebih efisien, lebih efektif, dan tentu kedepannya ya seperti harapannya bahwa kita akan membuat hidup ini semakin berkualitas. Nah, kira-kira begitu. Ya, terima kasih sekali lagi, Dr. Resti, Pak Prof, terima kasih. Kadis, lanjut Pak Kadis. Saya wakilkan ke Pak Kadis untuk melanjutkan. Pak Kades, luar biasa Kades yang ganteng ini, ya keren Pak Kades. Ya diikuti sampai kegiatan selesai. Pemirsa Yuji TV yang saya hormati, saya mohon maaf karena ada kegiatan, saya izin untuk meninggalkan Zoom ini. Siap, terima kasih Pak Bupati. Ya, terima kasih banyak Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya semangat Pak Bupati ya mengenai pengembangan smart city ini, dan juga itu yang menjadi motor ya sebenarnya Prof ya, gimana pimpinan gitu memotori kita semua untuk terus maju dan jadi lebih baik lagi. Jadi tadi Pak Bupati pun juga setuju bahwa data itu menjadi sangat penting, jadi motor, menjadi amunisi bagi penciptaan smart city yang baik. Nah, kalau tadi Prof Sarif saya cermati juga bahwa data ini terdistribusi tetapi sampai gitu ya di pemerintah pusat, sehingga pengelolaannya pun pengambilan keputusannya pun jadi lebih baik gitu berdasarkan data tersebut. Nah, tantangannya apa sih Prof biasanya kalau seperti itu Prof? Kalau untuk supaya kadang kan kita kalau bermain dengan data tuh pas sampai ujung berantakan gitu, atau mungkin ada yang nggak terkumpul, dan gimana kota-kota ini bisa memastikan gitu bahwa data-data tersebut dapat mereka collect, dapat mereka dapatkan, sehingga mereka pun bisa melakukan pengambilan keputusan kebijakan maupun penerapan sistem pemerintahan yang lebih baik lagi. Ini sangat penting sekali, karena collect data itu adalah merupakan bagian yang utama ya. Artinya pada semua sistem, di mana sistem cerdas itu diterapkan, itu harus collect data itu harus continue gitu ya. Dan sistem pengarsipan data ini menjadi penting, sehingga nanti pengelolaannya kan kita bilang terdistribusi, sehingga dia masing-masing mengolah data itu, tapi dia terintegrasi dalam satu kesatuan, sehingga itu bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Karena semua data itu, sehingga semua informasi didapatkan dari situ. Nah, kalau kita lihat di luar negeri, misalkan saja keterlibatan masyarakat itu menjadi penting. Tanpa ada keterlibatan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan kota cerdas, itu tidak akan berhasil. Kesadaran publik. Saya ambil contoh misalkan saja dalam hal sampah misalkan. Sampah itu sebenarnya adalah merupakan nilai ekonominya tinggi. Makanya kalau di sana itu sampah itu sudah dianjurkan oleh pemerintah, itu sudah dipilah. Ada 2 atau 3 bak. Nah, itu kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat tidak bisa memilah itu, maka di sana juga ujungnya akan nilai cost-nya itu tinggi sekali untuk memproses itu. Nah, itulah kesadaran masyarakat, sehingga pada saat itu dia menjadi sumber energi kan.
Dia sudah ada yang sifatnya bisa di-recycle ulang untuk menjadi barang lain, gitu kan. Ada yang bisa menjadi energi baru untuk pembangkit listrik misalnya. Betul, iya betul Prof. Saya baru baca itu ada yang pembangkit listrik dengan menggunakan ombak gitu ya Prof ya. Itu dan mereka berencana di tahun ini mau mengeluarkan barangnya itu semuanya fully recycled menggunakan sampah plastik yang ada luar biasa. Nah, kita ambil, jadi kita kan bisa ada yang sifatnya kalau di sana ya kita ambil yang satu bagian saja ya, sampah rumah tangga itu misalkan adalah sisa-sisa makanan. Nah, itu bisa menjadi bahan bahan biogas. Pengganti, bisa menjadi biogas, bisa menjadi bahan pengganti batu bara untuk menghasilkan energi, dan bisa menjadi pupuk. Itu tergantung nanti. Nah, itu yang digunakan. Nah, pupuknya itu dibuat gratis. Jadi pupuk alami. Jadi pemerintah sana itu mengkolek sampah-sampah itu, kemudian dipilah. Ada bagian-bagian tertentu yang diolah ulang untuk menjadi barang tertentu. Ada yang dijadikan sumber energi untuk membangkit listrik. Ada yang dibuat pupuk. Itu semuanya adalah nilai ekonomisnya tinggi sekali. Betul. Nah, sekarang bagaimana partisipasi masyarakat ini bisa ikut serta di dalamnya? Nah, apa yang dikasihkan oleh pemerintah daerah, yaitu tadi kembalinya ke energi listrik dan pupuk yang secara gratis mereka peroleh. Nah, ujungnya lagi di sana itu adalah ada ruang-ruang hijau yang dimunculkan pada setiap perumahan-perumahan itu. Dan itulah yang kita sebut tadi adalah timbal balik antara pemerintah terhadap itu tadi. Betul. Jadi nilai ekonomisnya sangat tinggi, gitu kan. Nah, dalam hal, jadi ini semuanya diolah secara cerdas ya. Semuanya pasti dilakukan secara cerdas. Dari pemilahannya pada saat masuk pabrik, jelas belum tentu semuanya terpisah kan. Pabrik-pabrik itu juga tetap melakukan pengolahan secara cerdas. Dia bisa mengamati mana objek yang dipilah dan mana pada bagian tertentu. Dan semua sampai pada tahap bagaimana cara pengolahannya dan semuanya gitu kan. Nanti tinggal dipilah. Ini salah satu mungkin saja nanti bisa kita diskusi langsung dalam pengolahan limbah di IKN. Ada salah satu mahasiswa saya yang sedang melakukan melakukan penelitian tentang sampah. Bagaimana mengoptimalkan sampah itu menjadi energi listrik. Wah, luar biasa. Tergantung pada masing-masing lingkungannya, daerahnya. Ada mungkin pada daerah tertentu yang limbahnya itu merupakan banyak bahan-bahan plastiknya, yang tempat lain itu adalah merupakan yang biogas misalkan. Itu bisa dipilah lagi sehingga kita bisa optimalkan mana daerah yang untuk misalkan dibuatkan palet untuk untuk biogas dan listrik dan pupuk dan lain sebagainya. Dan mana plastik-plastik yang bisa diolah ulang untuk buat barang baru. Nah, itu klasifikasi. Jadi kita bicara tentang teori tentang klasifikasi. Iya, betul. Identifikasi karakteristik, kemudian lakukan klasifikasi, kemudian itu nanti ada masuk pada tahap proses. Jadi kuncinya sebenarnya di sini ada dua poin yang bisa saya tarik, bahwa mungkin selama ini ketika para pemirsa GTV atau mungkin saya ketika berbicara dengan implementasi teknologi itu bawaannya komputer padahal enggak ya Prof ya. Teknologi itu banyak sekali, termasuk pada pengolahan sampah, limbah, kemudian penghasilan energi dan lain sebagainya. Dan itu ketika kita tarik mundur, utamanya adalah partisipasi masyarakat, sehingga edukasi atau penyiapan SDM dengan literasi yang baik mengenai kehidupan berkelanjutan gitu ya, sustainable living, itu jadi penting gitu ya Prof, karena saat ini ya dengan segala isu-isu seperti pemanasan global dan lain sebagainya, ini jadi perhatian begitu ya Prof. Dan ini sedikit bocoran, ini pengolahan sampah nih tepat sekali dengan salah satu program yang dimiliki oleh Desa Girimukti dan yang nantinya akan kita bahas di segmen ketiga. Dan mungkin sedikit nih tanggapan dari Prof. Sarif untuk Pak Budi selaku Kadis Komunikasi dan juga Informatika Kabupaten PPU, mungkin bisa disampaikan target pencapaian dari implementasi TIK dan pelayanan publik yang ada di PPU saat ini. Singkat saja mungkin. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi, apakah suara saya, apakah monitor? Ya, mohon maaf tadi belum sempat di-unmute. Oh iya, mohon izin ya. Baik, dipersilakan Pak. Mungkin tadi... target untuk kita di TIK, atau mungkin perlu kami sampaikan bahwa
saat ini seperti yang disampaikan Pak Bupati, kami sudah ada beberapa yang running, bahkan ada quick win dari Master Plan Smart City itu yang sudah kita jalankan seperti itu. Misalnya kita punya aplikasi GoPPU, di mana aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan administrasi pendudukan pada masyarakat yang lebih baik, mengurangi antrian pendaftaran secara manual yang biasanya selama ini dilakukan di kantor kependudukan dan catatan sipil. Kemudian kita juga punya portal Puspita, di mana di situ merupakan smart brandingnya tadi, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait kepariwisataan, dan ini juga ada kolaborasi bersama dengan rekan-rekan dari Gunadarma. Kemudian ada sistem Siharpa mengenai harga pasar terhadap produk-produk pangan di seluruh pasar yang ada di 4 kecamatan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, kemudian ada Intan Roselin, Internet Taman Roselin, yang kemarin juga kita sama-sama dengan Gunadarma menyiapkan beberapa QR code ya bagi untuk tanaman-tanaman yang ada di sana sebagai edukasi para pengunjung di Taman Roselin. Dan implementasi dari Smart Society yang saat ini sudah running kami adalah call center 112. Jadi pemanfaatan call center 112 di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini kemarin sudah di launching oleh Pak Bupati di tanggal 10 Oktober. Dan tadi yang terakhir disampaikan oleh Pak Profesor bahwa bagaimana kita mengelola sampah, mengkolek, kemudian memilah dan sebagainya. Kita punya yang namanya serbugas, Pak. Serbugas itu satu inovasi pemilahan sampah dan pengelolaan sampah sehingga menjadi bahan baku yang bernilai ekonomis. Luar biasa. Ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Profesor, bahkan ini saat ini di desa-desa sudah digalakkan untuk bank sampah, dan dalam waktu dekat ada 2 bank sampah di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang diikutkan dalam lomba bank sampah, dan kemungkinan dalam waktu 2 hari ke depan sudah dilakukan penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Barangkali itu Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Wah, senang sekali, berarti sebenarnya implementasi juga Smart City yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sudah sejalan dengan apa-apa yang sudah dilaksanakan di kota-kota besar ya Prof, yang harapannya kita sedang menuju gitu ya, proses menuju menjadi Smart City seperti kota-kota besar di negara lain. Baik para pemirsa, ini makin seru aja nih, pengen nanya tapi pengen di stop dulu nih karena udah oleh FD waktu. Baik, para pemirsa, kita akan segera lanjutkan perbincangan menarik ini mengenai Smart City dan juga desa digital di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tetapi setelah satu persembahan lagu spesial, lagu yang diaransemen oleh Sivitas Akademika Universitas Gunadarma, yaitu Gunadarma untuk Indonesia. Mari kita saksikan. Kampus ini aku bahagia, berbagi cerita penuh makna, bersama dalam menuntut ilmu. Di Gunadarma kita telah bertemu. Jadilah diriku mahasiswamu, ku berikan yang terbaik untukmu. Gapai
baktikan dharmaku, guna dharma untuk Indonesia. Satu dalam masa warnai dunia, raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta, guna dharma untuk Indonesia selamanya. Hangat cintamu di setiap waktu, kan ku ingat sepanjang hidupku. Gapai mimpi dan baktikan dharmaku, guna dharma untuk Indonesia. Satu dalam masa warnai dunia, raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta, guna dharma untuk Indonesia. Satu dalam masa warnai dunia, raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta, guna dharma untuk Indonesia selamanya. Baik, para pemirsa UGTV, kembali lagi bersama saya Asti Darmayanti dalam UGTV eksklusif seri IKN dengan tema pengembangan Smart City dan Desa Digital di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, para pemirsa UGTV mungkin yang baru saja bergabung di 2 segmen sebelumnya, kita telah berbincang-bincang mengenai perkembangan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai mitra strategis dari IKN, dan juga bagaimana rencana implementasi dari Smart City di Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang mana Kabupaten PPU ini atau Penajam Pasir Utara ini terpilih sebagai salah satu kota kabupaten yang mengimplementasi gerakan menuju kota cerdas ataupun Smart City. Tadi banyak sekali yang telah disampaikan oleh Pak Bupati, Bapak Insinyur Haji Hamdan, dan juga Pak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PPU, Bapak Budi Santosona. Sekarang setelah kita berbincang-bincang dengan Smart City tentang kotanya, tentu ada desa nih, Prof, untuk daerah ini nggak hanya kota, tetapi ada desa-desa penyangga dari kota besar tersebut. Dan telah hadir bersama-sama kita secara daring Bapak Hendro Jatmiko Sormin, Sarjana Sistem Informasi selaku Kepala Desa Girimukti. Selamat pagi, Pak Hendro. Terima kasih telah berkenan bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bu. Ya, dapat terdengar dengan jelas ya, Pak, suara kami ya, Pak? Ya, pagi, alhamdulillah. Tadi banyak terdengar dengan jelas. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Dan tadi mungkin kita sedikit tarik sebelum tadi, karena Prof Sarif sudah menyinggung-nyinggung tentang pengolahan sampah nih, dan bagaimana sampah itu sebenarnya menjadi sumber daya bagi sebuah kota atau desa gitu ya, Prof, yang bisa kita kembangkan.
untuk yang akhirnya bisa bernilai ekonomis kepada daerah tersebut. Dan sebelum itu mungkin saya berbincang-bincang ingin mengulik sedikit lagi nih dari Pak Kadis Kominfo, Pak Budi Santoso. Kalau misalnya kita berbicara tentang penerapan teknologi dan memajukan teknologi informasi di satu daerah, tentu salah satunya adalah yang perlu kita siapkan adalah sumber daya manusia. Nah, bagaimana sih sebenarnya upaya dari Pemda dalam meningkatkan literasi digital dari masyarakat PPU nih, sebelum kita berbincang mengenai desa digital? Dipersilakan. Pak Budi, apakah dapat? Ya. Ya, Ibu, kalau di Penajam Pasir Utara dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, terutama bertalenta digital, ada salah satu upaya yang kami lakukan, yaitu pembentukan kelompok informasi masyarakat atau KIM. Jadi di situ talenta-talenta digital bergabung, berkolaborasi, mereka bagaimana mengeksplor diri mereka sendiri, kemudian nanti menularkan kepada warga masyarakat yang lain untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi atau teknologi digital yang saat ini sudah berkembang. Selain itu kita juga ada komunitas digital yang hari ini sudah banyak berbuat untuk warga di Penajam Pasir Utara, seperti itu. Dan sebagai informasi bahwa kelompok informasi masyarakat ini dibentuk di desa di bawah binaan Dinas Komunikasi dan Informatika, seperti itu. Itu Ibu informasi kami. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Jadi memang fokus bahwa tadi telah disampaikan oleh Prof. Sarif, ini keterlibatan masyarakat sampai level terkecil ini sangat penting dalam mewujudkan smart city dan juga tadi ya kota cerdas. Dan ternyata juga sudah dibina, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara pun sudah menaruh fokusnya pada hal tersebut, dan dalam hal ini dibina oleh lingkup desa ya, sudah sampai ke level detail tersebut. Dan juga tentu kalau kita berbicara dengan kota cerdas, tentu desanya juga mesti cerdas dong, gitu ya Prof ya. Untuk itu saya penasaran nih dengan Pak Hendro Jatmiko Sormin SSI selaku Kepala Desa dari Girimukti Kecamatan Penajam. Bagaimana Pak terkait dengan konsep desa cerdas diimplementasi di desa Girimukti ini sendiri? Mungkin bisa diceritakan kepada para pemirsa. Ya, terima kasih Bu. Terkait konsep desa cerdas di Desa Girimukti, kami ada program dari Kementerian Desa, yaitu terkait pendataan sistem SDGs. Jadi dari SDGs ini, desa mengetahui indeks membangun yang penting di desa tersebut. Jadi sehingga 6 pilar dari Smart Village yang menjadi tujuan dari Kemendes itu dapat terpenuhi gitu. Jadi Smart Village ini salah satunya yaitu membuat 6 pilar Smart Village ini, salah satunya pemerintahan yang cerdas. Pemerintahan yang cerdas ini kami sudah bekerja sama dengan pihak Pertamina Hulu Kalimantan Timur untuk menjadikan Desa Girimukti ini desa digital. Jadi dari pihak Pertamina membantu untuk perangkatnya menuju desa digital tersebut. Kemudian dari pemerintahan desa juga telah menerapkan sistem Siskuedes. Jadi bentuk dari keuangan di desa ini sudah bersifat online semua, menggunakan internet gitu. Kemudian ada Sipades, dan yang terakhir ini sistem pembayaran semua yang ada di desa itu bersifat non tunai. Kemudian juga Desa Girimukti
di tahun 2023 ini juga mengembangkan bagaimana berperilaku hidup sehat di desa, yaitu dengan program sampah. Jadi masing-masing warga, masing-masing rumah disiapkan oleh desa dan nanti diambil bekerja sama oleh BUMDes yang mengelola sampah tersebut. Jadi tujuannya nanti di Girimukti ini sampah akan dikelola oleh BUMDes dan dipilah oleh BUMDes. Jadi seperti yang dikatakan Profesor tadi, bahwasanya nantinya ke depannya sampah-sampah tersebut akan kita pilah, yang organik akan kita jadikan pupuk organik dari pupuk cair hingga pupuk padatan, dan yang non organik nanti kita yang tidak bisa diolah oleh bank sampah akan kita kirim ke TPS, ke TPA yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian dalam menunjang penampilan tersebut juga di tiap tahun melakukan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kreativitas dari masyarakat tersebut. Kemudian juga untuk bagaimana berperilaku pola hidup cerdas dan sehat. Itu mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hendro atas informasinya, dan juga luar biasa sekali ya Prof. Seperti sebenarnya rencana yang dimiliki oleh desa Girimukti ini, rencana perencanaan pemerintahnya untuk membuat sebuah desa yang cerdas ini sudah terstruktur, sudah tertata gitu, dan bagaimana pemerintah desa ini berkolaborasi dengan para masyarakatnya, merangkul para masyarakatnya untuk mewujudkan desa cerdas ini sudah direncanakan sedini mungkin, dan dimulai tadi salah satu programnya adalah terkait dengan sampah gitu ya Prof. Nah ini juga yang jadi salah satu peluang kerjasama, karena Prof. Sarif juga tadi sebelumnya di segmen sebelumnya bercerita bahwa ada salah dua ya Prof ya, salah dua mahasiswa ya, dokter di bidangnya yang saat ini sedang meneliti untuk pewujudan pemilihan sampah tersebut untuk sehingga bernilai ekonomis berkelanjutan begitu ya Prof. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk tadi dengan program yang dimiliki, bagaimana masukan, mungkin Prof bisa memberikan masukan terkait dengan pemilahan sampah ini, bagaimana pengelolaannya sehingga jadi tepat guna dan juga dapat secara efektif diimplementasikan. Terima kasih. Menarik deh apa yang disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Kades tadi ya. Artinya dari sisi masyarakat sendiri sudah mulai terbentuk ya, sudah mulai terbentuk bagaimana mereka berpartisipasi dalam menangani sampah. Tadi katakan adalah bank sampah. Mungkin kita perlu melihat lagi apakah bank sampah yang dimaksud adalah dari sisi fisik gitu ya. Kalau dari sisi fisik artinya kita masih bersifat adalah manual. Gitu ya, belum masuk pada tingkat cerdasnya gitu ya. Nah, apa yang saya maksud dengan tingkat cerdasnya itu adalah bagaimana kita mendata gitu ya, memasukkan bank sampah itu bukan bank sampah saja fisik, tapi bank sampahnya itu bank sampah digital. Kata bank sampah digital itu kita mencoba untuk mendata wilayah-wilayah mana yang memproduksi jenis sampah apa saja. Kemudian dari situ kita bisa melihat potensinya seperti apa. Gitu ya. Dari desa menjadi satu kecamatan, kecamatan menjadi satu kabupaten. Sehingga kita bisa melihat potensi desa, potensi kecamatan, potensi kabupaten atau kota dari sisi sampahnya sendiri. Ya. Sehingga nanti kita bisa melihat apakah potensi daripada sampah-sampah yang ada di wilayah tertentu itu bisa, misalkan saja, bukan saja kita masuk kepada satu bank sampah, tapi kita bisa melihat value-nya seperti apa. Jenisnya sampah, misalkan ada wilayah-wilayah yang banyak memproduksi misalnya pertanian. Pertanian itu kan sebenarnya banyak sampah-sampah hasil-hasil pertanian yang dianggap tidak layak untuk dijual. Tetapi itu potensi daripada sampah yang berpotensi ekonomis sebenarnya. Nah, sehingga itu kita bisa data wilayah mana menghasilkan jenis sampah apa saja dan sebagainya. Itu harus kita data dalam satu. Nah, data digital itu nanti yang kita akan olah potensinya seperti apa.
Ya, dan kemudian itu menjadi kebijakan sebenarnya yang kita lihat. Apakah misalkan saya, produksi sampahnya seperti ini misalkan, dalam satu harinya berapa ton, gitu. Dalam 1 bulan berapa ton. Saya kita bisa melihat potensi itu. Gitu. Jadi kita bukan lihat per hari, tetapi kumulatif dalam satuan waktu, gitu kan? Sehingga kita bisa melihat kalau kumulatifnya sekian ton misalkan, apa yang bisa kita lakukan terhadap sampah ini? Apakah perlu kita membuatkan misalkan saja satu pengolahan di lokasi tersebut sehingga dia punya nilai tambah? Nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya adalah sumber daya manusianya, ada lapangan kerja terbentuk, ada perekonomian tersirkulasi di sana, gitu kan? Tumbuhlah sumber-sumber bisnis yang muncul di situ, gitu kan? Nah itulah yang menjadi saya katakan tadi, bukan saja dari sisi fisiknya yang kita ambil, tetapi datanya itu yang harus kita gunakan. Data itulah yang kita sebut tadi adalah sebagai basis untuk kita mengolah. Menjadi sistem cerdasnya itu di situ, pengetahuannya itulah yang kita sebut tadi, cerdasnya dia. Di satu sisi fisiknya ada, di sisi lain datanya ada, yang menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan cerdas, gitu kan. Gitu. Itulah keilmuan yang kita cari tadi, gitu kan. Nah sehingga dalam kebijakannya itu adalah kebijakan cerdas yang kita sesuai dengan data di lapangan, fakta di lapangan, yang akhirnya gitu. Yang akhirnya kita bisa mengintegrasikan program yang ada sebenarnya sangat potensial sekali, program yang dimiliki oleh pemerintah desa ini yang nantinya bisa kita kembangkan tadi Prof, ya. Sehingga teknologi yang kita kembangkan adalah teknologi cerdas, benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal, gitu kan. Betul, bisa desa Girimukti bisa menjadi ini kecepatan nih suka belibet salah satu desa percontohan gitu ya Prof, yang bagaimana mengelola sampah dan juga melakukan pendataan terhadap sampah dan kemudian nanti direplikasi sehingga akhirnya nantinya mengerucut pada Kabupaten Penajam Pasir Utara yang smart gitu ya dalam pengolahan sampah tersebut gitu ya Prof ya, dan juga bisa menjadi lebih fokus kepada pengolahan yang sampah. Tentu mungkin satu daerah misalnya contoh Kerawang itu banyak pabrik mungkin lebih cocok untuk pengolahan limbah yang akhirnya barang jadi. Sedangkan untuk daerah-daerah lain yang mungkin banyak tadi seperti tadi bahan-bahan organik atau limbah rumah tangga, mungkin daerah tersebut bisa kita kelola sebuah TPU untuk menghasilkan pupuk, biogas dan lain sebagainya yang akhirnya bernilai ekonomis kepada masyarakat gitu ya Prof. Sehingga masyarakatnya mungkin kan kadang masyarakat juga kita ngapain gitu ya milah-milah sampah, apa untungnya gitu dengan memberikan tadi timbal balik seperti pupuk dan juga pengolahan sampah lainnya. Itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program pemerintah. Luar biasa sekali ini jadi bersemangat gitu kita antara dari program pemerintahnya, kemudian apa yang kontribusi yang bisa dilakukan oleh para akademisi untuk membantu itu semua gitu ya Prof ya. Baik, sekarang selanjutnya kalau tadi kita melihat begitu banyak potensi dan juga peluang pengembangan dan juga rencana ke depannya, kita juga para pemirsa Pak UGTV pasti penasaran dengan Pak Budi dan juga Pak Hendro. Tantangan apa sih sebenarnya yang terbesar dalam pewujudan smart city maupun desa digital ataupun desa cerdas di wilayah Bapak sekalian? Mungkin bisa dimulai dengan Pak Kades, kalau berkenan, atau Pak Budi dulu? Pak Kades dipersilakan. Iya, Pak Budi dulu kelihatan. Oh ya, baik, siap. Iya, baik siap Pak Budi. Iya, tantangan kita yang pertama bahwa saat ini ketika kita melihat tadi paparan oleh Profesor Syarifudin bahwa IKN begitu luar biasa yang nantinya akan dibangun dan kami adalah mitra dari IKN, tentu ada gap yang sangat jauh yang harus kita perkecil gap tersebut, dan itu tentu pada semua dimensi yang harus kita persiapkan, bukan hanya dari sisi sumber daya manusianya tetapi juga dari sisi infrastruktur dan juga anggaran tentunya ada di sana. Nah inilah yang tantangan yang harus kami hadapi dan harus kami selesaikan. Tantangan ini menjadi bagaimana Penajam Pasir Utara bisa benar-benar berada di teras dari ibu kota Nusantara. Demikian, bukan hanya terlihat dari geografisnya saja.
Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi benar-benar bagaimana Kabupaten Penajam Pasir Utara ini dapat support gitu ya, dapat mendukung, dapat mitra dari IKN secara tidak hanya secara lokasi geografis, tetapi secara fungsi maupun juga kerjasama yang dapat dilakukan bersama-sama untuk mendukung itu semua. Baik. Selanjutnya kepada Pak Hendra nih, kita juga penasaran apa sih sebenarnya tantangan dalam mewujudkan desa cerdas, desa digital, ataupun sekarang saat ini ada desa kreatif juga. Dipersilakan Pak Hendra. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin hambatannya itu tentang kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Kita merubah cara sudut pandang dari masyarakat. Misalnya eranya ini sudah berubah gitu. Dari era yang dulu sekarang sudah digital gitu. Memang dari kecepatan komunikasinya ya, cuman belum semua SDM di desa yang mampu mengikuti tentang digitalisasi ini, sehingga memang perlu pendekatan dan perlu edukasi lebih untuk mewujudkan desa di Kabupaten Penajam ini menjadi desa cerdas maupun desa digital. Ini dulu. Iya, baik. Jadi memang dinamika budaya gitu ya Prof, di masing-masing wilayah pasti berbeda, mungkin di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera berbeda-beda karena kita juga begitu banyak suku budaya yang kita miliki. Tapi harapannya semoga masing-masing desa pasti memiliki karakteristiknya, dan saya yakin Pak Hendra juga pasti dapat encounter itu semua dengan tentu budaya dan culture pendekatan masyarakat yang ada. Dan mungkin tidak terasa nih para pemirsa UTV maupun para narasumber, mohon izin waktu berbincang kita sudah tidak terasa sudah mencapai di hampir penghujung acara, dan karena ini saya sendiri begitu berbincang seru banget nih, ini banyak yang mau ditanya gitu, banyak ini, tetapi apa daya waktu kita terbatas. Mungkin nanti lain waktu kita bisa berbincang lagi secara langsung ataupun di segmen ataupun program UJTV lainnya. Nah, sebelum menutup, izin kepada Pak Budi maupun Pak Hendro berkenan, dan juga Prof Sarif tentunya, berkenan memberikan harapan, tanggapan untuk pengembangan Smart City di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk itu, kepada Pak Budi selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PPU, kami persilakan. Ya, harapannya pertama bahwa kita ingin komunikasi ini terjalin terus, kemudian bisa kita implementasikan bersama dalam bentuk kerjasama, dan nantinya tentu didukung oleh semua stakeholder yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan ini juga tentu menjadi atensi dari pemerintah pusat. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga bisa mengimbangi perkembangan dari pembangunan ibu kota Nusantara. Demikian. Baik, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya harapan dan juga harapan terhadap pengembangan Smart City di PPU secara umum maupun pengembangan konsep desa digital maupun desa cerdas di Desa Girimukti kepada Pak Hendro selaku Kepala Desa, kami persilakan. Harapannya nantinya setelah desa-desa di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sudah menerapkan sistem digital, kami mengharap juga ini tersinkronisasi dengan pihak kabupaten sehingga memang mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, karena memang sampai saat ini di kecamatan itu belum ada gitu. Jadi kami mengharapkan kepada Pak Budi selaku Kepala Dinas Kominfo mungkin nanti bisa disampaikan atau dibantu perihal ini, sehingga apa yang telah desa lakukan
langsung berhubung dengan pihak-pihak terkait, sehingga tidak perlu warga ini datang ke kabupaten hanya untuk sekedar mengurus surat-surat. Mungkin dari desa bisa langsung terkonektivitas ke kabupaten. Kemudian juga kami mengharapkan dari Kominfo juga dapat melatih kami di desa supaya lebih berpengetahuan di bidang digitalisasi. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro. Jadi memang kata kunci untuk saat ini kolaborasi ya Prof ya, di mana semuanya kita perlu berkolaborasi, bekerja sama. Hal yang sama pun berlaku untuk pemerintah kabupaten, kota, kecamatan maupun pemerintah desa, dan harapannya dengan diskusi fruitful discussion seperti ini kita dapat memperkuat diskusi ataupun komunikasi tersebut. Dan selanjutnya kepada Prof. Sarif mungkin nih selaku akademisi. Baik. Terima kasih. Saya kira ini sangat menarik sekali ya. Ada banyak hal yang bisa kita kembangkan lebih jauh. Tapi kalau saya lihat dari paparan tadi, yang pertama adalah sudah dikatakan bahwasanya sudah mulai ada talenta-talenta yang sudah mulai diedukasi untuk mengarah ke sana. Dan saya kira kalau kita bicara pada cerdas, maka saya kembali lagi bicara pada data. Gitu ya. Karena kami orang akademisi, kita bicara pada cerdas itu adalah data sebagai pendukung untuk mendapatkan informasi dan terbentuknya pengetahuan sebagai basis untuk kecerdasan. Ya, itu yang pertama. Sehingga saran saya kalau bisa dari awal ini kita harus berbicara tentang datanya itu. Jadi talenta-talenta yang ada sekarang itu ada baiknya mungkin diarahkan untuk bagaimana mereka bisa mendesain sistem basis data di semua sektor, di semua lini yang nanti akan terkait dengan sistem cerdas. Karena itulah basis utamanya. Jadi jangan sampai itu dilupakan gitu dari awal. Karena begitu kita bentuk ini sudah mulai harus bersamaan berjalan. Data itu berjalan bersamaan dengan proses sistem itu dikembangkan atau infrastruktur itu dikembangkan. Itu mungkin saran saya sebagai basis, saya katakan tadi, untuk mengarah pada sistem cerdas. Ya, teknologi cerdas yang akan dikembangkan itulah basisnya. Baik, jadi kita tidak hanya berfokus pada teknologi terlaki, tetapi kita juga perlu fokus pada pengelolaan data, persiapan pengelolaan data yang mendukung teknologi yang nantinya akan diterapkan. Baik, ini luar biasa sekali kepada 4 narasumber yang sungguh luar biasa. Ada Pak Bupati Penajam Pasir Utara tadi, kemudian Pak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PPU, Pak Budi Santoso, terima kasih banyak atas perkenannya dan kehadirannya. Pak Kepala Desa Girimukti, juga Pak Hendro Jatmiko Sormin, SSI, kami ucapkan terima kasih atas perkenannya hadir, dan juga Prof. Sarifuddin Madenda, terima kasih telah menemani saya di studio pagi-pagi nih Prof. Iya, semoga tidak bosan. Insya Allah. Baik, para pemirsa UTV, tidak terasa setengah jam lewat. Ini kami sudah menemani pemirsa UTV dalam UjiTalk eksklusif seri IKN, dan semoga program ini dapat menjadi membuka wawasan dan juga menambahkan informasi mengenai perkembangan pengembangan dari IKN yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur, dan juga bagaimana para pemirsa dapat mengenal lebih jauh daerah dari Kabupaten Penajam Pasir Utara selaku mitra strategis dari ibu kota kita yang baru, yaitu Nusantara. Demikian mungkin sesi kita pada pagi hari ini. Saya selaku host Asti Darmayanti memohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata salah perbuatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.